Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Amma ba'du. Yang pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salamnya semoga Allah curah limpahkan kepada baginda besar yakni habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya yang kami hormati pada dosen pengampu mata kuliah KM, yaitu Bapak Acep Syahirman SMAK, yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan ataupun mempresentasikan materi terkait laporan dan segmen interim. Mungkin sebelum ke pemaparannya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri Muhammad Kendia Hikmatullah sebagai moderator sekaligus pemateri. Dan juga di sini ada beberapa rekan saya, ada Diana Julia Santika, ada Zahra Zulfiah Rahmawati, ada Syifa Ratnasari, ada Nadia Sakinah, dan ada Siti Salwa Salsabila. Next, boleh di next. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu ya, kita langsung saja ke materi yang pertama, yaitu akan disampaikan oleh saya sendiri, yaitu tentang profil perusahaan. Yaitu CCB Indonesia atau PT Bank Commonwealth adalah salah satu bank yang beroperasi di Indonesia. Berikut di sini ada beberapa sumber pendapatan daripada Bank CCB Indonesia. Yang pertama ada sumber pendapatan utama. Di sini ada bunga pinjaman, yang dimana pendapatan dari bunga pinjaman yang diberikan kepada nasabah seperti kredit konsumtif, kredit komersial, dan kredit pemilikan rumah. Selanjutnya ada bunga deposit, yang mana pendapatan dari bunga yang diberikan kepada nasabah yang menabung di bank. Dan yang selanjutnya ada biaya administrasi, yaitu biaya yang dikenakan kepada nasabah untuk menggunakan jasa perbankan seperti biaya administrasi rekening, biaya transfer, dan biaya lainnya. Next. Nah, selain daripada pendapatan utama, di sini juga ada sumber pendapatan lainnya. Di sini ada 4. Yang pertama ada pendapatan dari jasa perbankan, yaitu pendapatan dari jasa perbankan seperti pengelolaan dana, pengelolaan risiko, dan jasa konsultasi keuangan. Dan juga ada pendapatan dari transaksi, yaitu pendapatan dari transaksi perbankan seperti transaksi ATM, transaksi online, dan transaksi di cabang bank. Selanjutnya yang ketiga ada pendapatan dari investasi, yaitu pendapatan dari investasi bank di berbagai instrumen keuangan seperti saham, obligasi, dan properti. Terus yang terakhir ada pendapatan dari jasa pembiayaan, yaitu pendapatan dari jasa pembiayaan seperti pembiayaan konsumen, pembiayaan komersial, dan pembiayaan infrastruktur. Nah, selanjutnya di sini ada sumber pendapatan tambahan. Yang pertama ada pendapatan dari kerjasama, yaitu pendapatan dari kerjasama dengan perusahaan lain seperti perusahaan asuransi, perusahaan keuangan, dan perusahaan lainnya. Yang kedua ada pendapatan dari penjualan produk, yang dimana pendapatan dari penjualan produk ini perbankan seperti kartu kredit, kartu debit, dan kartu produk lainnya. Yang ketiga ada pendapatan dari jasa pelayanan, seperti pengelolaan rekening, pengelolaan pajak, dan jasa lainnya. Namun perlu diingat bahwa sumber pendapatan bank dapat berbeda-beda tergantung pada strategi bisnis dan kondisi pasar di lingkungan bank tersebut. Nah, informasi ini hanya sebagai gambaran umum dan tidak mencakup semua sumber pendapatan Bank CCB Indonesia. Selanjutnya ada sumber pembiayaan internal. Yang pertama ada dana pihak ketiga, dana yang berasal dari nasabah seperti tabungan, giro, dan deposito. Yang kedua ada dana sendiri yaitu modal bank yang berasal dari pemegang saham. Yang ketiga keuntungan operasional, keuntungan yang diperoleh dari aktivitas operasional bank. Selanjutnya ada sumber pembiayaan eksternal. Yang pertama, pinjaman dari Bank Indonesia. Fasilitas pinjaman dari Bank Indonesia untuk memenuhi kebutuhan likuiditas. Yang kedua, pinjaman dari bank lain.
pinjaman antar bank untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek. Yang ketiga, surat berharga seperti obligasi dan komersial paper yang diterbitkan oleh bank untuk mengumpulkan dana. Yang keempat, ada kredit dari lembaga keuangan internasional seperti International Monetary Fund atau ASEAN Development Bank. Selanjutnya, ada sumber pembiayaan khusus. Yang pertama, ada kredit pemilikan rumah atau KPR, pembiayaan untuk pembelian atau renovasi rumah. Yang kedua, ada kredit kendaraan bermotor, pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor. Yang ketiga, ada kredit usaha, pembiayaan untuk kebutuhan usaha atau bisnis. Yang keempat, kredit pendidikan, pembiayaan untuk biaya pendidikan. Oke, selanjutnya di sini ada laporan keuangan, interim, dan segmentasi. Nah, di sini perusahaan CCB itu pendapatannya berasal dari pendapatan bunga, pendapatan provisi dan komisi, pendapatan valuta asing, pendapatan non operasional. Nah, bisa kita lihat ya bahwa di pendapatan bunga juga itu ada beberapa lagi seperti bunga pinjaman dari KPR, bunga pinjaman modal kerja, bunga pinjaman konstruksi jalan, bunga pinjaman rekening koran, bunga pinjaman kredit kendaraan, dan bunga pinjaman koran. Nah, untuk pendapatan provisi dan komisi itu ada pendapatan provisi dari KPR, pendapatan provisi kredit tanpa agunan, pendapatan provisi dari kredit multiguna, pendapatan provisi dari penarikan tunai, dan lain-lain. Nah, untuk pendapatan valuta asing itu ada 3. Pendapatan dari selisih kurs pembelian penjualan valuta asing, pendapatan selisih kurs karena konversi provisi dan komisi, dan pendapatan bunga dari bank luar negeri. Nah, dan untuk pendapatan non operasionalnya kita mendapatkan dari pendapatan dari penjualan aktiva tetap, pendapatan dari penyewa fasilitas gedung, pendapatan dari premi asuransi, dan lain-lain. Nah, di sini kami mengambil metode geografis, yaitu menggunakan data dari Jakarta dan Bandung. Selain itu, di sini juga kita menggunakan laporan keuangan interimnya, yaitu laporan keuangan triwulan, yaitu pendanaannya yang setiap 3 bulan sekali. Jadi di sini kita menggunakan data di bulan Maret, Juni, September, Desember. Nah, bisa kita lihat bahwa pendapatan bunga di tahun ini di Jakarta itu sebesar 4.837.370 rupiah, dan di Bandungnya 4.796.129 rupiah. Nah, jadi dari total ini tuh total pendapatan bunga. Nah, bisa kalian lihat untuk pendapatan provisi dan komisi, pendapatan valuta asing, pendapatan non operasionalnya. Nah, selain itu kita juga mencari beban yang dikeluarkan oleh Bank BCC. Nah, bebannya itu seperti beban bunga investasi, beban umum dan administrasi, beban tenaga kerja, beban bukan operasional, dan beban pajak penghasilan. Nah, yang dari beban juga kita bisa melihat dan mengecek dari datanya, seperti yang tadi kita menggunakan geografis dan triwulan. Setelah ditotal selama 1 tahun, lalu kita bisa mencari laba ruginya. Nah, untuk cara mencari laba ruginya, kita bisa total contohnya kita bisa total seluruh pendapatan di bulan Maret di Jakarta, lalu dikurangi dengan total beban bulan Maret di Jakarta gitu. Jadi hasil pertambahan seluruh pendapatan dikurangi bebannya, dan itu laba ruginya. Mungkin bisa kalian lihat ya, laba ruginya itu setiap bulannya itu mengalami kenaikan di Jakarta maupun di Bandung. Mungkin cukup untuk laporan keuangan selanjutnya. Selanjutnya, uji laba rugi.
Di sini bulan Maret ada Jakarta-Bandung. Laba operasionalnya terdapat dari laporan keuangan, jadi tinggal dicantumkan saja dan langsung ditotalkan. Kemudian nilai uji 10%. Ternyata di sini hasilnya laba operasional lebih besar daripada nilai uji 10%, maka perlu dilaporkan. Kemudian bulan Juni, Jakarta-Bandung, laba operasionalnya lebih besar daripada nilai uji 10%, maka perlu dilaporkan. Selanjutnya bulan September, Jakarta-Bandung, laba operasionalnya lebih besar daripada nilai uji 10%, maka perlu dilaporkan. Yang terakhir, bulan Desember, Jakarta-Bandung, laba operasionalnya lebih besar daripada nilai uji 10%, maka perlu dilaporkan. Berdasarkan uji laba rugi triwulan yang disajikan, semua segmen harus dilaporkan, tidak ada segmen yang mengalami kerugian yang perlu dilaporkan, karena laba operasional dari masing-masing segmen telah memenuhi nilai uji 10% dan 10% laba rugi. Baik, untuk selanjutnya yaitu ada uji pendapatan 10%. Di sini ada 4 segmen. Yang pertama ada segmen pendapatan bunga, pendapatan provisi dan komisi, keuntungan valuta asing, dan pendapatan bukan operasional. Di sini pada pendapatan bunga, total Jakarta itu sebesar 4.837.370 dan Bandung itu 4.796.129 dan total pendapatan segmennya itu sebesar 9.633.499 dan total tersebut lebih besar pada nilai ambang batas 3,432. Begitupun dengan pendapatan provisi dan komisi, total pendapatan segmennya itu sebesar 14.119.448 dan lebih besar dari nilai ambang batasnya. Lalu di sini ada segmen keuntungan valuta asing. Di sini total pendapatan segmennya itu sebesar 7.155.481 dan lebih besar dari nilai ambang batas. Dan yang segmen terakhir yaitu ada pendapatan bukan operasional dengan total pendapatan segmen sebesar 3.414.125. Nah, di sini itu pada segmen pendapatan bukan operasional kurang dari nilai ambang batasnya. Maka di sini total seluruh pendapatan segmen itu sebesar 34.322.553. Nah, berdasarkan uji pendapatan 10% tersebut, maka pendapatan yang sudah memenuhi kriteria itu yaitu pendapatan bunga, pendapatan provisi dan komisi, dan keuntungan valuta asing. Nah, ketiga pendapatan atau ketiga segmen tersebut itu tidak perlu memenuhi kriteria sangat memenuhi kriteria dan pendapatan bukan operasional ini salah satu segmen pendapatan yang tidak memenuhi kriteria. Oke, untuk selanjutnya yaitu uji pendapatan 75% yang akan dijelaskan oleh Syifa. Selanjutnya, uji 75% dari pendapatan pelanggan tidak berafiliasi oleh segmen yang dilaporkan. Dengan Jakarta sebesar 14.631.788 dan Bandung sebesar 16.276.640. Jadi total segmen yang dilaporkannya itu dari penjumlahan antara Jakarta dan Bandung sebesar 30.908.428. Pendapatan konsolidasinya itu dari total pendapatan segmen yang telah dijelaskan oleh Diana sebelumnya, yaitu sebesar 34.322.553. Selanjutnya untuk mencari persentase yaitu dengan membagi total segmen dilaporkan dibagi pendapatan konsolidasi dikali 100%, yaitu hasilnya sebesar 90,05%. Jadi kesimpulannya itu berdasarkan persentase
Total segmen yang dilaporkan sebesar 90,05%, lebih besar dari 75%. Maka tidak perlu adanya segmen operasi yang dilaporkan secara terpisah karena telah memenuhi uji 75% pendapatan. Ya, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya, mohon maaf bila mana ada kesalahan kata ataupun kesalahan penyampaian daripada materi dari kami. Dan harapan kami sendiri semoga apa yang sudah disampaikan bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.